Saya satu bulan bisa kurang lebih sekitar 700 sampai 800 juta satu bulan. Itu duit yang kerja buat saya nggak ngapa-ngapain, saya digaji kurang lebih 700 sampai 800 juta. Belum gaji saya di kantor, belum keuntungan di kantor. Itulah cara berekspansi saya, cara saya pandai berekspansi agar duit ini bekerja untuk saya, bukan saya bekerja untuk duit. Ya, halo semua. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip dalam berbisnis. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan bisnis saat baru pertama kali berdiri. Gimana caranya mengelola keuangan supaya nggak keteteran? Gimana mempersiapkan untuk ekspansi? Ayam Pak Gembus berawal dari tenda. Tapi tentunya bukan berarti soal keuangan jadi bebas dari tantangan ya. Selama perjalanan membangun Ayam Pak Gembus, saya sudah menetapkan untuk tidak akan meminjam dari bank. Pesan dari saya bagi pebisnis pemula. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, tidak pinjam bank. Bagaimana caranya teman-teman menghindari yang namanya pinjam sama perbankan atau koperasi atau lembaga-lembaga pinjaman yang berbunga, yang pada ujungnya, pada hasilnya nanti akan membunuh teman-teman sendiri, yang pada akhirnya akan membuat teman-teman tidak nyaman karena kepikiran itu semua. Karena yang namanya bank, mau tidak mau dalam sebulan itu teman-teman harus bayar sesuai dengan jatuh tempo. Ketika teman-teman lewat 1 bulan, 2 bulan datang debt collector. Yang kedua, mencari bisnis day to day. Ya, Ayam Gepuk ini memang dari awal sampai sekarang bisnis yang dijalankan Ayam Pak Gembus ini, bisnis kuliner ini day to day. Apa itu day to day? Jadi penghasilannya juga sehari-hari. Setiap hari kita dapat hasil. Tiap hari dapat hasil, tiap hari kita belanja. Tiap hari kita dapat hasil, tiap hari kita belanja. Jadi kita tidak mikir, yang pertama, kenapa kita harus bisnis day to day? Jadi kita nggak kepikiran, kita contoh hari ini dapat omset 2 juta. Kita dapat omset 2 juta, kita bawa nih duit 2 juta ini ke pasar setiap pagi. Kita ke pasar beli bahan baku untuk modal jualan. Dari 2 juta ini kita bawa omset tadi kan, kita beli ayam, kol, cabai, timun, garam dan lain sebagainya, beras dan lain sebagainya. Contoh, habis belanjanya 1.200.000. Oh berarti dari 2 juta ini saya belanja tadi pagi habis 1.200.000. Berarti selisih 800.000, berarti 800.000 itu keuntungan. Gitu aja, jadi kita cari bisnis day to day dan sengaja saya belanja itu juga day to day. Setiap hari saya harus ke pasar, harus belanja. Jangan sok-sok pinter, kadang-kadang baru mulai bisnis, sok-sok pinter belanjanya langsung seminggu sekali, langsung sebulan sekali. Udah pokoknya nggak usah malas dulu, yang namanya awal usaha kita harus benar-benar mengasah mental kita untuk bukan jadi pemalas. Tiap hari kita jualan, ya kan, jualan dari, kalau di kaki lima kan dari sore hari, dari jam 4, jam 5 sampai jam 1 malam atau jam 2 malam. Tidur sebentar, nanti jam 4 pagi, jam 5 pagi bangun, sholat subuh, langsung kita berangkat ke pasar. Tiap hari harus seperti itu. Nah, setelah dari sisi keuangan itu sudah mulai bisa lancar, dan saya mulai bisa mendapat untung yang lebih dari gaji saya yang dulu sebagai karyawan, saya mulai melihat kesempatan bagaimana cara berekspansi menjadi usaha saya lebih besar lagi. Oke, dari ekspansi tadi, ternyata setelah saya jualan kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 tahun, tiba-tiba itu terjawab kesempatan saya pengen berekspansi untuk memperbesar Ayam Pak Gembus itu sendiri. Bagaimana? Tiba-tiba ada seseorang kokoh-kokoh Chinese namanya Koh Dani. Koh Dani itu ternyata dia pelanggan, sering makan di Ayam Gepuk Pak Gembus yang pertama, cabang pertama saya di Srengseng, Jakarta Barat. Pada waktu itu saya masih ngulek. Tiba-tiba Koh Dani ini tanya, habis makan, Mas, ya kok bisa dibantu? Saya bilang gitu kan. Dia tanya, ini di franchise kan atau enggak ya? Saya udah tahu pada waktu franchise itu apa, tapi kan saya nggak tahu bagaimana cara mengelola franchise dan franchise itu cara menjalankannya seperti apa. Alhasil saya hanya bilang, saya nggak mau membuang kesempatan ini. Saya hanya bilang, oke kok gini aja kok,
tolong tinggalin nomor telepon Kohdani, nanti kurang lebih dalam waktu 1 minggu saya kabarin Kohdani. Ya akhirnya Kohdani meninggal catatan nomor handphone dia, akhirnya saya simpan nomor handphone itu. Pada waktu itu sepulang kerja, sepulang jualan, saya langsung ke warnet. Saya ke warnet langsung ketik di Google franchise adalah. Di situ saya belajar sampai pagi ya kan. Sampai saya pada hari selanjutnya itu saya nggak jualan, hanya pengen belajar mengenai franchise. Franchise adalah keluar semua di Google. Bla 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 sampai belajar diulang-ulang belajar di Google. Terus saya ketik lagi di situ di Google proposal franchise, contoh proposal franchise. Dalam waktu 1 minggu tepat, Kohdani saya telepon. Mari kita ketemuan di salah satu swalayan lah. Swalayan yang saat ini sudah tutup, pada waktu itu di Serengseng, perempatan Serengseng. Saya ajak ketemuan, saya kasih proposal, pada waktu itu satu franchise saya kasih harga 15 juta. Dan alhamdulillah mungkin rezeki saya, Kohdani itu langsung mengambil 2 franchise. Jadi kurang lebih 30 juta. Jujur 30 juta itu Kohdani pada hari selanjutnya cuma memberikannya itu dengan cash. Saya juga kaget, seumur-umur saya baru megang duit 30 juta baru itu. Seumur-umur saya baru megang duit 30 juta baru itu. Kaget, wah akhirnya 15 juta itu pada waktu itu franchise kan udah dapat semuanya. Jadi ketika mengeluarkan duit 15 juta, si calon franchise ini hanya menyediakan tempat saja, semua tenda, gerobak, bambu, meja, kursi, sampai kompor saya menyediakan semua. Dari 15 juta itu saya kurang lebih ada untung kurang lebih sekitar 5-6 juta. Karena gerobak murah, cuma 1,5 sampai 2 juta pada waktu itu, peralatan piring, meja, bambu, terpal berapa sih? Kurang lebih modalnya 8 sampai 9 juta. Hanya Kohdani itu buka di Mangga Besar yang pertama, yang kedua di Tanjung Duren. Buka. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, puji Tuhan, warung-warung saya dan Kohdani ini ternyata banyak digemari masyarakat, mulai rame. Karena tempat yang di Tanjung Duren itu memang itu tempat wilayah areanya kos-kosannya universitas-universitas di sekeliling Tanjung Duren situ, kos-kosan semua. Jadi tahu ini brand baru, ya kan? Mungkin penasaran, akhirnya mereka berbondong-bondong beli di situ, kurang lebih 2-3 jam habis.